Assalamualaikum, Bu Leli. Waalaikumsalam, Bu Sherly. Ya, bagaimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Bu Sherly Alhamdulillah bagaimana? ya. Sama, Bu. Alhamdulillah hari ini juga baik. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, Bu ya, tentang apa yang sedang tren atau sedang kejadian-kejadian apa yang ada di sekolah gitu ya, Bu ya. Bu Leli mau Betul. membagikan cerita apa, Bu, hari ini? Banyak sekali Bu sebenarnya. Yang ingin saya Eh, sampaikan ke Bu Sherly berkaitan sama problem-problem yang ada di sekolah. Dan yang paling utama terkait tentang kemampuan IT guru-guru yang ada di sini. Saya rasa guru di sini sepertinya perlu pembimbingan dalam apa ya program IT-nya untuk pembelajaran. Oh gitu ya Bu ya, tentang kecakapan IT guru-guru di sekolahnya Bu Leli itu ya. Itu rencananya Bu Leli itu pengennya yang bagaimana Bu itu tentang kecakapan IT guru-guru itu Kak? Iya, kepinginnya saya buat apa, seharusnya guru itu kan lebih unggul dalam IT, apalagi dibuat pembelajaran, dalam menunjang pembelajarannya, dalam menyampaikan informasi ke anak. Tapi yang terjadi di sini malahan guru-guru ini sudah didapatkan pembimbingan berkaitan IT, pelatihan-pelatihan seperti itu, tapi tidak dimanfaatkan. Dan menurut saya kecakapannya masih kurang untuk membuat metode pembelajarannya, model-model pembelajaran menggunakan IT itu juga masih minim. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Bu Leli itu pengennya itu guru itu bisa lebih bagus lagi dalam penguasaan IT. Apalagi kalau dibandingkan dengan kecakapan IT anak-anak gitu ya Bu Leli ya. Biar memberikan pembelajaran yang lebih bermakna gitu ya. Kemudian Betul. menurut Bu Leli kekuatan apa yang dimiliki Bu Leli untuk bisa mengembangkan kecakapan IT di sekolahnya Bu Leli itu? Kekuatan yang sudah ada selama ini di sekolah saya itu dari sarana prasarana sudah ditunjang ya, terfasilitasi semuanya. Jika guru-guru membutuhkan sarana prasarana seperti laptop, kemudian LCD dan sebagainya itu sudah disediakan dari pihak sekolah. Nah, jumlahnya pun juga sudah berkecukupan dengan jumlah guru yang ada di sini. Kemudian berkaitan sama pelatihan-pelatihan juga instruktur sudah pernah didatangkan untuk memberikan pembekalan pada guru-guru dalam membuat media pembelajaran, kemudian menggunakan teknologi pembelajaran yang terbaru kayak misalkan pembuatan Canva, AI, itu sudah ada pelatihannya, sudah pernah dilakukan. Yang ketiga tentang ini penunjang lainnya, misalkan guru tadi juga diberikan wadah oleh kepala sekolah, misalkan kepingin menekuni atau memperdalam berkaitan sama IT, itu akan ada tutor sebaya seperti itu. Oke, jadi kalau dari ini ceritanya Bu Leli itu di sekolahnya itu sarana dan prasarananya itu sudah sangat menunjang sebenarnya untuk Bapak Ibu guru itu lebih cakap lagi ya dari eh, kecakapan IT yang sekarang gitu ya Bu Leli ya. Iya, betul, Bu Sally. Oke, nah ini yang Bu Leli sendiri lakukan untuk mengatasi itu apa saja yang sudah pernah Bu Leli lakukan sebenarnya Bu? Selama ini saya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan IT, saya ikut berbagai pelatihan. Nah, di berbagai pelatihan itu yang terutama yang berkaitan dengan tema pembelajaran, pembuatan media pembelajaran. Karena harusnya kita sebagai guru juga harus kreatif ya, agar menarik pembelajaran itu tadi ada interaktif dengan siswanya, sehingga saya eh, apa namanya mengikuti berbagai pelatihan itu tidak hanya di dalam maupun
di luar, baik secara online maupun offline. Kemudian saya juga melakukan pendampingan maupun tutor sebaya bersama teman-teman satu jurusan. Kalau di sini kan berbasis SMK ya Bu ya sekolahnya. Jadi eh, sesama rombel kelompok belajarnya itu saling memberikan tutor sebayanya. Hal ini mungkin yang paling efektif saya rasa selama ini dibandingkan dengan eh, pelatihan. Pelatihan mungkin hanya satu kali, dua kali mereka mengerjakan proyek. Tapi untuk keberlanjutannya yang paling menunjang itu dengan adanya tutor sebaya dengan satu rombel. Tidak hanya satu rombel, kami juga memanfaatkan antar lintas jurusan. Misalkan kita kesulitan berkaitan dengan mendesain media pembelajaran, kita kerjasamanya dengan jurusan lain, misalkan tentang diskofis, apa-apa, itu kita memberi kerjasamanya seperti itu. Luar biasa ini Bu Leli, selain mengembangkan dirinya itu sebenarnya juga sudah membantu mengembangkan temannya ya Bu Leli ya dengan tutor sebaya itu tadi. Nah, dengan tutor sebaya ini Bu Leli, kan ini juga termasuk suatu apa ya yang diberikan kontribusi yang diberikan Bu Leli untuk bisa lebih menunjang lagi kecakapan IT Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya Bu Leli. Menurut Bu Leli dengan tutor sebaya ini pencapaiannya dari skala 1 sampai berapa ya? 5 aja Bu Leli. Di skala berapa ini ketercapaian dalam menggunakan tutor sebaya? Ketercapaian dalam menggunakan media tutor sebaya, sarana tutor sebaya itu saya rasa ada di angka 7. Karena di sini peran dari tutor sebaya sangat berpengaruh sekali ya terhadap kemampuan kita dalam menggunakan IT itu tadi, apalagi berkaitan dengan media pembelajaran. Tapi Oh, ini tadi 1 sampai 5, jawabannya 7, berarti melebihi ekspektasi ya Bu Leli. Atau ini oh iya, skalanya satu mohon sampai maaf. sepuluh? Kedengarannya di sini 1 sampai, kalau dari 5 skalanya sekitar 3 sampai 4, antara rentang 3 sampai 4 kayak gitu. Mohon maaf ya Bu Seli karena di Oh sini iya. ada gangguan suara jadi Iya, enggak apa-apa Bu Leli. Itu kan ini ada kurang dan lebihnya kalau kita ngobrolnya secara online ya Bu Leli ya, enggak online. apa-apa. Iya, Jadi betul. ya jadi itu tuh rentangnya berarti kan sudah di tengah-tengah hampir mendekati ya Bu Leli ya. Hampir mendekati sempurna ya kan 3 sampai 4 itu. Kemudian yang Bu Leli rasakan hambatan apa dengan menggunakan metode tutor sebaya ini, Bu Leli dalam pengimbasan ke teman-teman? Hambatannya karena kita kan terbatas dari waktu ya. Waktu. Waktu di sini dalam artian setiap guru mempunyai jadwal mengajar tersendiri. Tidak selamanya mereka sama dalam eh, ini apa tutor sebayanya. Jadi kita harus meluangkan waktu, benar-benar diekstrakan waktunya untuk melakukan pengimbasan dengan teman. Nah, ini yang kendalanya di sini. Kita harus cross check atau menyamakan waktu dengan teman kita satu rombel. Kapan kita bisanya untuk membuat media pembelajaran, latihan membuat media pelajaran. Oh gitu ya Bu ya. Ini kan sebenarnya itu sudah dilakukan semua untuk mencapai suatu tujuannya itu kecakapan IT yang lebih maksimal dan optimal lagi Bapak Ibu guru di sekolahnya Bu Nelia. Nah, ini kalau sudah ada tutor sebaya, kemudian sudah ada pengembangan diri, workshop maupun sosialisasi. Ini ada lagi nggak Bu Leli alternatif atau opsi lain yang bisa digunakan untuk lebih efektif lagi agar kecakapan IT ini bisa lebih pesat lagi berkembangnya. Cara ini saya rasa dari keinginan atau kemauan dari masing-masing guru ya yang paling utama yang mempengaruhi apa namanya program ini bisa berjalan. Jika memang sudah sarana sudah terfasilitasi, saya rasa ada keinginan dari guru masing-masing guru untuk membenahi dirinya, terutama ya untuk melakukan pembenahan dalam menciptakan media pembelajaran yang apa namanya yang bisa digunakan nanti untuk memberikan makna yang lebih dalam untuk agar siswa itu tadi tidak merasa bosan di dalam kelas, kemudian
adanya interaktif antara guru dan siswa, pembelajaran jadi menyenangkan. Nah, itu dari rasa kemauan dari gurunya untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik. Nah, itu yang faktor paling utama. Dari sekian banyak faktor-faktor yang sudah ada, yang sudah terfasilitasi, jadinya yang paling utama adalah kemauan dari pribadi guru itu sendiri. Iya, Bu Leli. Jadi kalau semua sudah ada, sarana prasarana sudah ada pengembangan diri, tapi kalau tidak ada kemauan itu akan lebih sulit ya, Bu Leli, untuk menggerakkan. Nah, ini dari apa? Dari rencana-rencana yang sudah Bu Leli jelaskan tadi, saya pengen tahu bagaimana itu nanti tekniknya agar bisa solusi itu bisa dilaksanakan secara apa ya, terstruktur atau bisa ada targetnya. Itu bagaimana Bu Lili tekniknya agar itu semua tercapai sesuai dengan keinginan kita semua. Berkaitan sama program-program ini, rencananya akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan ke depan ya. Ada 1 bulan pertama kita memberikan pengarahan, memberikan pendalaman lagi berkaitan sama pembuatan media pembelajaran, kemudian baru rencana pembuatan produknya. Setelah itu kita lihat perkembangannya selama 3 bulan dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang interaktif itu dengan kecakapan-kecakapan yang sudah sudah didapatkan dari masing-masing guru, di mana nanti prosesnya apa siswa itu tadi mengalami perubahan dalam pembelajarannya di kelas, semakin nilainya semakin bertambah, semakin lebih baik kayak gitu. Oke, jadi ada targetnya gitu ya Bu Leli ya, agar hal tersebut itu bisa ada capaiannya, kemudian ada tagihan, nah bukan tagihan ya, tagihan juga di dalam suatu pengembangan diri, kalau ada tagihannya bisa diimplementasikan, bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik maupun menyenangkan bagi siswa. Kalau komitmen dari Bu Leli sendiri bagaimana Bu? Dengan menanggapi isu kecakapan IT, kemudian ada program-program seperti ini, komitmen Bu Leli sendiri bagaimana? Komitmen saya berkaitan sama pengembangan diri terutama ya, untuk kecakapan kemampuan IT itu saya berlatih untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya berkaitan IT yang sudah saya miliki, kemampuan IT-nya, kemudian saya imbaskan kepada teman sebaya agar sama-sama kita saling bisa untuk membuat program media pembelajaran yang menarik, kemudian kita imbaskan lagi kepada siswa. Wah, luar biasa sekali Bu Leli, ini programnya sangat menarik. Ini semoga itu bisa segera dijalankan ya Bu Leli, karena hal tersebut juga termasuk suatu urgensi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berpihak pada murid gitu ya Bu Leli ya. Semoga itu segera dilaksanakan agar semua yang diresahkan itu tercapai dalam solusinya itu bisa tepat sasaran, begitu ya Bu Leli ya. Kita akan ngobrol lagi Bu Leli kalau program atau solusi tersebut sudah dilaksanakan, setelah dilaksanakan bagaimana hasilnya, dampaknya bagaimana, kita akan ngobrol lagi selanjutnya ya Bu Leli ya. Kemungkinan kalau tadi 3 bulan ya Bu Leli ya, sekitar 3 bulan nanti kita ngobrol lagi Bu Leli. Baik, ya terima kasih ya Bu Seli sudah bersedia mendengarkan curahan hati saya berkaitan sama pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Sama-sama Bu Leli, semoga bisa bisa memberikan yang terbaik lagi. Saya juga sangat mendapatkan insight baru gitu dalam permasalahan-permasalahan, kemudian solusi-solusi yang ada gitu Bu Leli. Baik, kita akhiri untuk sesi ngobrol kita hari ini. Kita ketemu lagi setelah program tersebut atau perencanaan solusi tersebut sudah terlaksana ya Bu Leli ya. Semoga berhasil Bu Leli. Baik, sama-sama. Ya, selamat siang Bu Leli. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.